Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2433 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasehati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat 20. Di bawah perikop kembalinya ke 70 murid. Demikian firman Tuhan. Kemudian ke 70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini, ketika 70 murid yang diutus Tuhan Yesus di ayat 1 sampai ayat 12, kembali dari pelayanan mereka, dan mereka menyaksikan, mereka semua bersaksi bahwa kuasa Allah bekerja dengan luar biasa dalam setiap pelayanan mereka. Mereka melakukan pelayanan yang luar biasa. Banyak orang menerima Yesus, banyak orang mengalami mujizat, yang sakit disembuhkan, yang dikuasai roh-roh jahat dibebaskan, dilepaskan demi nama Yesus. Dan mereka merasa sukacita yang luar biasa, saudara, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka kembali dengan sukacita karena setan-setan takluk dalam nama Yesus. Dan Yesus melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Karena apa? Karena pelayanan yang dikerjakan, yang dilakukan oleh para murid. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu baru 70 murid, saudara, yang melayani, iblis jatuh seperti kilat dari langit. Kalau kita gereja Tuhan bersepakat, kita gereja Tuhan kompak memberitakan kabar baik, saudara, oh haleluya, maka kuasa iblis akan rontok semua, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, maka kuasa Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Sehingga tidak ada yang dapat ganggu kita, tidak ada yang dapat mencelakakan kita, karena kuasa yang Tuhan berikan kepada kita lebih besar daripada kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita, kuasa Allah itu ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di ayat 20, firman Tuhan dikatakan, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersukacitalah bukan karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita berupa karunia, atau kita sudah mengerjakan tugas yang Tuhan perintahkan kepada kita, disertai dengan kuasa-kuasa yang ajaib dan heran. Saudara, bersukacitalah karena nama saudara dan saya dicatat dalam kerajaan surga. Amin. Itu artinya apa, saudara? Tempat kita nanti berada di sana, di surga. Kenapa? Karena nama kita terdaftar di sana. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bersukacita karena saudara punya karunia. Saudara hati-hati, lama-lama saudara jadi sombong rohani. Betul? Orang kalau tidak menjaga hidupnya kudus, berkenan di hadapan Tuhan, orang yang punya karunia, kalau tidak menjaga dirinya, dia akan jadi sombong rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Tetap rendah hati. Kalaupun saudara dipakai Tuhan dengan luar biasa, banyak karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, saudara jangan sombong. Tetap rendah hati. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara dan saya, nama kita sudah terdaftar di surga. Amin. Saya percaya kalau nama kita terdaftar di surga, itu menandakan kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Makanya Tuhan mencatat nama kita di surga. Haleluya. Saya percaya orang-orang yang tercatat namanya di surga, mereka akan menjadi penghuni surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, bagaimana supaya nama kita terdaftar di surga? Saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dengan apa? Yang pertama, saudara harus bertobat. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Injil Lukas 15 ayat 10 berkata begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sukacita yang besar di surga. Karena apa? Karena ada satu orang berdosa bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menyukakan hati Tuhan, sukacita besar terjadi dalam surga, saudara harus mengambil langkah yang pertama, bertobat. Saudara, kalau kita belum bertobat, kita sedang menyakiti hati Tuhan, membuat Tuhan sedih dengan kelakuan kita. Sebaliknya, kalau kita bertobat, Tuhan bersukacita. Seluruh surga bersukacita. Karena saudara mengambil langkah yang tepat dan benar, yaitu bertobat. Amin. Saudara mau menyukakan hati Tuhan, namamu terdaftar di surga, bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu langkah awal. Saudara, ketika saudara bertobat dari perbuatan-perbuatan dosa, Tuhan sudah senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan diri kita sendiri dengan melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai dari sekarang kita hidup dalam pertobatan. Bukan hanya sekarang, tapi terus dalam kehidupan kita. Terus hidup dalam pertobatan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bertobat, sukacita surga terjadi. Tuhan senang. Saudara ambil keputusan sekarang ini. Bertobatlah. Amin. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dengan mengambil tindakan atau respon bertobat, Tuhan senang kepada saudara. Namamu terdaftar di surga. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, terima Yesus. Saudara, kalau saudara mau menyukakan hati Tuhan, surga bersukacita, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menyukakan hati Tuhan, membuat sorga bersukacita, saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Maka sorga bersukacita karena keputusan yang saudara ambil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima Yesus karena hanya Yesus satu-satunya jalan menuju sorga. Saudara, kita semua tahu, bahkan agama di luar pun mengakui bahwa Yesus berasal dari sorga dan sekarang dia ada di dalam sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, artinya dia memang tahu jalan ke sorga, makanya dia datang ke dalam dunia untuk memberitahukan jalan menuju surga. Amin. Satu-satunya jalan menuju surga hanya melalui Yesus. Amin. Dan keselamatan itu, firman Tuhan katakan, tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Amin. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada keselamatan kekal itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau selamat, sederhana. Saudara hanya buka hati saudara, terima dia, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara. Dan biarlah dia yang menjadi raja dalam kehidupan saudara, memerintah hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati kita, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diselamatkan. Amin. Saudara dan saya langsung diangkat menjadi anak-anak Allah. Artinya kita menjadi penghuni-penghuni surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau orang datang ke istana presiden, pasti mereka akan melewati semua pengamanan. Semuanya harus dicek, baik identitas dan lain sebagainya. Saudara, pertanyaan saya, kalau misalnya anak presiden yang datang ke istana presiden, apakah harus melewati pengamanan yang sama dengan orang biasa yang mau masuk ke dalam istana? Tidak, saudara. Langsung masuk ke dalam istana, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dia bisa langsung masuk istana? Karena dia anak presiden. Terlebih lagi saudara dan saya, anak-anak Allah. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah menerima Yesus, maka ada meterainya dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, yang memberikan pengakuan bahwa saudara sekarang ini adalah anak Allah yang bisa langsung masuk surga. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi saudara. Supaya apa saudara? Supaya saudara diangkat menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya anak-anak Allah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima Yesus, ada sukacita yang besar terjadi di surga. Karena saudara dari orang biasa diangkat menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Yang ketiga saudara, bagaimana supaya ada sukacita besar terjadi di surga? Saudara taat pada firman. Amin. Taat pada firman. Para murid, mereka kembali kepada Yesus dan menceritakan semua apa yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita taat pada firman Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, kita sedang menyukakan hati Tuhan. Amin. Tuhan senang. Makanya di ayat 20 tadi, firman Tuhan ini berkata, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga.
Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar taat pada perintah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita belajar taat, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, saudara menyukakan hati Tuhan. Sukacita besar terjadi di surga. Karena orang-orang yang dulunya kepala batu, keras kepala, orang-orang yang tadinya membangkang, tapi setelah mereka bertobat, terima Tuhan Yesus, perubahan besar terjadi dalam hidupnya. Amin. Menjadi pribadi-pribadi yang taat pada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita taat, kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Seandainya saudara punya anak, saudara keluar bersama dengan istri dan saudara memberikan tugas kepada anak-anak saudara. Ada yang pertama disuruh masak nasi, yang kedua disuruh cuci piring, yang ketiga disuruh untuk bersih-bersih pekarangan rumah. Saudara, ketika saudara kembali dari acara atau ketika saudara pulang selesai mengerjakan sesuatu, saudara menjumpai anak-anak saudara tidak mengerjakan apa yang saudara sudah perintahkan. Saya mau tanya, apakah saudara senang? Apa sedih? Pasti saudara sedih, kecewa, betul? Tapi sebaliknya, kalau seandainya saudara pulang, anak-anak saudara sudah mengerjakan semua apa yang saudara sudah perintahkan kepada mereka, saya mau tanya, saudara sedih apa senang? Saya percaya saudara senang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika saudara dan saya mengerjakan apa yang sudah diberikan tugas kepada kita untuk kita kerjakan sebagai gereja Tuhan, Tuhan senang. Amin. Kalau Tuhan sudah senang kepada kita, saudara, apa yang saudara minta, apa yang saudara inginkan, apa yang saudara doakan, Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika saudara dan saya mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebagai orang percaya mengerjakan, melakukan apa yang menjadi sukacita surga. Amin. Hiduplah dalam pertobatan. Terima Yesus sebagai Tuhan dalam kehidupan saudara. Yang ketiga, terakhir, taatlah pada perintah Tuhan. Ketika kita mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita, surga bersukacita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan, membuat surga bersukacita? Kalau belum, saudara, bertobat, terima Yesus, dan jadilah anak-anak Tuhan yang taat pada perintah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Kami berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.